Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membahas mengenai konsep ketauhidan dan implikasinya dalam kehidupan sosial yang beranggotakan saya Azmi, Saya Alivia. Saya Aziza Safira. Saya Hana Arifah. Pertama, konsep tauhid dan sifat-sifat Tuhan. Konsep ketauhidan. Para nabi diutus oleh Allah untuk mengajarkan umat manusia tauhid, yaitu berserah diri hanya kepadanya. Ketika manusia menyadari ada suatu zat yang bisa melakukan segalanya di luar batas nalar, saat itulah ia menyadari akan keberadaan Tuhan. Namun, kini umat manusia saling mengkafirkan karena masalah perbedaan pendapat soal zat dan sifat-sifat Tuhan. Padahal, sebagai entitas yang sama, zat dan sifat tentu tidak saling terpisahkan. Namun, apabila dianggap sebagai dua entitas yang berbeda seperti substansi dan gejala, maka ajaran Trinitas dan Trimurti sesungguhnya sama dengan ajaran kaum Asy'ariyah dalam Islam. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa bertauhid bukan hanya tentang merasakan kehadiran Tuhan, tetapi juga secara total berserah diri kepadanya. Dalam Islam, salah satu cara untuk menyelami dan memaknai Tuhan adalah dengan penggambaran sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 20 sifat, diantaranya adalah yang pertama adalah wujud, artinya ada. Maksud ada di sini adalah Allah sebagai pencipta dunia dan segala isinya tentulah ada, bukan hanya fiktif belaka. Yang kedua adalah kidam, artinya terdahulu. Maksud dari terdahulu di sini adalah Allah yang pertama menciptakan dunia dan segala isinya. Tidak ada yang terdahulu sebelum apa yang diciptakannya. Yang ketiga adalah bako, artinya kekal. Maksud kata kekal di sini adalah Allah tidak dilahirkan, tidak mati, dan tidak akan punah seperti makhluk ciptaannya. Sifat Allah yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadithi, artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha sempurna dan tidak akan ada satupun makhluk yang dapat menandinginya. Selanjutnya yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri tanpa perlu bantuan siapapun, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang keenam wahdaniyah, artinya esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sifat yang ketujuh kudrat, artinya berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas apapun dan tidak ada yang mampu menandinginya. Sifat yang kedelapan adalah irodat, artinya berkehendak. Allah berkehendak menentukan segalanya. Dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 160, Allah berfirman, "Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah." Sehingga, tidak akan ada satu makhluk pun yang dapat menolak, apalagi mengubahnya. Sifat yang kesembilan adalah ilmu, artinya mengetahui. Allah mengetahui segala hal yang tersembunyi, bahkan yang terdapat di dalam hati sekalipun. Sifat yang ke-10 adalah hayat, artinya hidup. Allah akan selalu kekal, tidak akan pernah mati, apalagi punah. Sifat Allah selanjutnya adalah sama, artinya mendengar. Allah maha mendengar, baik yang diucapkan dengan lantang ataupun yang dibisikkan dalam hati. Sifat Allah selanjutnya adalah basor, artinya melihat. Allah adalah maha melihat segalanya, baik yang terlihat dengan jelas ataupun yang tersembunyi, tidak terbatas ruang dan waktu. Sifat selanjutnya adalah kalam, artinya berfirman. Allah mampu berfirman atau berkata-kata tanpa bantuan dari alat apapun. Sifat selanjutnya qadiron, artinya berkuasa. Allah berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia tanpa terkecuali. Selanjutnya muridan, artinya berkehendak. Allah maha berkehendak atas apapun. Maka ketika Allah mengkehendaki sesuatu untuk terjadi, pasti akan terjadi. Selanjutnya aliman, artinya mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat sekalipun. Sifat Allah selanjutnya adalah hayan, artinya hidup. Allah maha hidup, tidak mungkin baginya mengalami kematian. Sifat selanjutnya adalah sami'an, artinya mendengar.
Allah Maha mendengar. Tidak akan ada satupun yang terlewat dari pendengarannya, dan tidak akan ada pula yang mampu melampaui pendengarannya. Sifat Allah selanjutnya adalah basiron, artinya melihat. Penglihatan Allah mencakup segalanya, baik yang nampak ataupun yang tidak, dan tidak akan ada satupun yang mampu menandingi penglihatannya. Sifat Allah yang ke-20 adalah mutakaliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Sama dengan kalam, Allah adalah zat yang berfirman. Firman-Nya terbukti melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bagian 2. Perkembangan konsep dan nilai-nilai kebertuhanan. Allah telah berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 165, yang maknanya, Allah pun sudah memberitahu bahwasannya di antara kita ada manusia yang bertuhan kepada selain Allah. Mereka itu mencintai Tuhan-Tuhan palsu mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan dibagi menjadi dua, yaitu revolusi dan evolusi, di mana di antara kedua konsep ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Revolusi diawali dengan monoteisme, sedangkan evolusi diawali dengan dinamisme. Revolusi diakhiri dengan dinamisme, dan evolusi diakhiri dengan monoteisme. Jadi, dua konsep ketuhanan ini sangat bertolak belakang. Berbicara mengenai monoteisme dan dinamisme, sebenarnya apa sih monoteisme dan dinamisme? Pertama, ada monoteisme, di mana kita itu semua agama merasakan Tuhan yang satu, hanya mempercayai ada satu Tuhan yang benar-benar Tuhan. Kedua, ada henoteisme, yaitu satu Tuhan untuk satu agama, di mana orang Muslim percaya bahwasannya Tuhan itu Allah, sedangkan orang Kristen percaya bahwa Tuhan mereka adalah Yesus. Kepercayaan inilah yang disebut dengan henoteisme, di mana ada masing-masing Tuhan di dalam masing-masing agama. Ketiga, ada politeisme. Di sini konsep ketuhanannya juga agak ribet juga nih, di mana bahkan dalam satu agama pun konsep tentang Tuhan ini saling bertentangan. Yang satu kelompok satu bilang konsep Tuhan seperti ini, yang kelompok dua berkata konsep Tuhan seperti ini, padahal mereka berada di satu agama yang sama. Keempat, ada animisme. Konsep ini sebenarnya udah masuk ke konsep yang parah, dimana bagi sebagian orang Tuhan itu ada di saat mereka susah doang. Ketika mereka bahagia, mereka bahkan tidak yakin Tuhan itu ada. Konsep ketuhanan yang terakhir yaitu dinamisme. Dalam konsep dinamisme ini, karena Tuhan itu udah parah banget, dimana manusia itu menjadi makhluk yang materialistik, hidupnya disetiap oleh kepentingan instinktif ragawi dan ambisi kebenaran. Dan ada lagi tuh keyakinan akan Tuhan selain ragawi mereka dan ambisi kebenaran mereka. Jadi, apa sih inti dari konsep ketuhanan, revolusionisme, dan evolusionisme? Intinya adalah, teori revolusionisme itu teorinya kacau banget, dimana yang awalnya mereka udah benar, menganggap Tuhan itu abstrak, malah di akhirnya mereka menganggap Tuhan itu dalam wujud bendawi. Sedangkan evolusionisme itu kebalikannya, di awal mereka menganggap Tuhan itu dalam wujud bendawi, sampai akhirnya Tuhan itu dalam wujud sempurna, yaitu abstrak atau tidak terlihat. Nilai-nilai ketuhanan. Gimana sih cara bisa kita dapetin nilai-nilai ketuhanan? Caranya gampang banget. Pertama, kita tuh harus yakin, harus percaya bahwa Tuhan itu hanya ada satu dan gak ada yang bisa nyamain. Kedua, kita nih harus benar-benar paham pentingnya untuk memprioritaskan Tuhan dibandingkan manusia yang lainnya. Jadi, ketika ada kewajiban kita kepada Tuhan dan kewajiban kita kepada manusia, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu kepada Tuhan, seperti beribadah. Setelah ngebahas tentang definisi nilai-nilai ketuhanan, kita bakal ngebahas nih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Pertama, penerapan di lingkungan pendidikan itu penting banget. Ada banyak contohnya. Salah satunya berbagi ilmu. Yang lainnya, jujur saat mengerjakan ujian, menghargai umat beragama lain, dan pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Kedua, ada di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan keluarga, kita pasti udah gak asing lagi deh sama penerapannya. Bisa dilihat tuh apa aja yang udah kita lakuin. Selain lingkungan pendidikan dan lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan juga penting dalam penerapan nilai-nilai ketuhanan. Misalnya nih, sholat tepat waktu, gak pelit dalam berbagi makanan, atau gak dendam juga tuh pada suatu permasalahan. Yang lebih jelas, gak ngarepin deh timbal balik saat kita nolong teman kita melakukan pekerjaan. Kebertuhanan sebagai fitrah manusia. Kebertuhanan sebagai fitrah manusia, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan keadaan yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Kenapa manusia paling sempurna? Karena memiliki akal, dan akal yang terus digunakan manusia, seakan manusia ini tidak pernah puas akan apa yang didapatkan dalam hidupnya. Dalam surat Al-Hijr ayat 26, ditafsirkan oleh Tafsir Al-Mukhtasar di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid. Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan Adam dari tanah kering yang bila dilubangi akan terdengar suara darinya. Tanah yang kering ini berasal dari tanah berwarna hitam yang telah berubah warna dan baunya karena sudah ada sejak lama. Kata fitrah berasal dari akar kata bahasa Arab fatara yang artinya dia memegang erat, memecah, membelah, mengoyak-koyak, atau meretakannya. Membikanlah pandangan dan tujuanmu hanya kepadanya, seraya berpaling dari setiap agama lain dan menuju jalan lurus serta mengikuti fitrah, yaitu suatu keadaan yang mana Allah menciptakan manusia sesuai keadaan itu, yaitu tunduk kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan Maha Esa yang mana tidak ada sekutu baginya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 138 ditafsirkan oleh Liyadabaru Ayati di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Wahai manusia, berpegang teguhlah kalian semua kepada agama Allah sebagai fitrah kalian, yaitu agama Islam. Argumen tentang modernisasi teologi Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan sikap moderat dalam bertuhan. Islam mengajarkan bahwa Tuhan bukan sesuatu yang didefinisikan dan dikonsepkan oleh manusia. Namun, demikian Islam mengajarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan untuk mempermudah manusia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tuhan dalam konsep Islam adalah Tuhan yang atas kuasa dan kemauannya membagi beberapa kekuasaan dan kemauan relatif kepada manusia dalam bingkai ikhtiar atau usaha. Model artikulasi berketuhanan adalah suatu metode pembelajaran berupa pesan berantai di mana seorang guru mengajarkan dan menjelaskan materi kepada muridnya, dan muridnya ini wajib untuk meneruskan materi tersebut kepada teman-teman yang lain. Jadi yang tidak tahu diberitahu dan yang tahu memberitahu. Model artikulasi rasa berketuhanan ini penting karena mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, penalaran siswa dalam mengenal rasa kebertuhanannya dengan cara merangsang pemikirannya serta perasaannya dalam beragama atau bertuhan. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai ketauhidan. Dalam ketauhidan, ada dua dalil, yaitu akli dan nakli. Dalil akli atau logika, pertama kita pelajari dulu dalilnya, sehingga orang kafir bahkan ateis sekalipun yakin akan adanya Tuhan. Lalu dalil nakli atau ayat-ayat, bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam dan akidah. Benarkah Tuhan itu ada? Kita tidak pernah melihat Tuhan. Kita juga tidak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena itu, tidak heran jika orang-orang ateis menganggap Tuhan itu tidak ada atau cuma khayalan orang belaka. Akan tetapi, pernyataan bahwa Tuhan itu tidak ada hanya karena panca indera manusia tidak bisa mengetahui keberadaan Tuhan adalah pernyataan yang keliru.
Berapa banyak benda yang tidak bisa dilihat atau didengar manusia, tapi pada kenyataannya benda itu ada. Betapa banyak benda langit yang jaraknya miliaran, bahkan mungkin triliunan cahaya yang tidak pernah dilihat manusia, tetapi sebenarnya benda itu ada. Berapa banyak zat berukuran molekul, bahkan nukleus atau setara rambut dibelah 1 juta, sehingga manusia tak bisa melihatnya, tapi ternyata benda itu ada. Berapa banyak gelombang entah radio, elektromagnetik, listrik, dan lain-lain yang tak bisa dilihat, tapi ternyata hal itu ada. Benda itu ada, tapi panca indera manusialah yang terbatas, sehingga tidak bisa mengetahui keberadaannya. Kemampuan manusia untuk melihat warna itu sangat terbatas. Terkadang sinar yang amat menyilaukan bukan saja tak dapat dilihat, tapi dapat membutakan manusia. Demikian pula suara dengan frekuensi dan kekerasan tertentu, selain ada yang tak bisa didengar, juga ada yang mampu menghancurkan pendengaran manusia. Jika untuk mengetahui keberadaan ciptaan Allah saja manusia sudah mengalami kesulitan, apalagi untuk mengetahui keberadaan Sang Maha Pencipta. Tauhid ini sebagai spirit kesatuan kemanusiaan. Tauhid pada hakikatnya adalah keesaan atau mengesahkan Allah. Dengan prinsip tauhid, manusia memahami dirinya berasal dari mana, untuk apa ia diciptakan. Maka semakin kecillah rasa untuk manusia ingin selalu lebih unggul dari yang lain, sebab semua yang diciptakan Allah akan kembali kepadanya. Prinsip tauhid atau monoteisme Islam yang terumus dalam untaian La ilaha illallah bersifat komprehensif, dan oleh karenanya mencakup banyak pengertian. Di antaranya pengertian-pengertian itu sebagaimana dijelaskan Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akidah Islam adalah: La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. La rozika illallah, tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. La hafidha illallah, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. La mudabbir ya illallah, tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. La malika illallah, tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. Selanjutnya ada la waliya illallah, tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah. La hakima illallah, tidak ada yang maha menentukan kecuali Allah. La ghayata illallah, tidak ada yang maha menjadi tujuan kecuali Allah. Dan yang terakhir, la ma'buda illallah, tidak ada yang maha disembah kecuali Allah. Sekian dari kelompok kami dalam pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.